pemuda yang ingin mencari usaha untuk pertanian ini masih menjanjikan ya. Walau pertanian di mata orang itu kumuh, kotor dan sebagainya, penghasilannya kurang menjanjikan. Sebenarnya jika kita tekuni, sebenarnya menghasilkan dan menjanjikan. Perkenalkan, saya Mukhtar Yusuf. Saya sebagai founder Lavik Farm. Lavik Farm adalah salah satu perusahaan yang bergerak di dunia pertanian modern. Produk utama kami adalah melon hidroponik. Alamat kita di Desa Kaliurip, RT 3 RW 2, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Kebetulan saya adalah seorang guru dan waktu pandemi kita banyak diberlakukan WFH, ya, WFA, sehingga kita lebih banyak bekerja dari rumah, sehingga kita banyak waktu di rumah. Dari itu maka saya mencari inovasi, mengisi waktu. Pertama kali saya membuat hidroponik sayur. Ya. Dari sayur itu saya rasa pemasarannya kurang bagus, sehingga saya kembangkan ke tanaman melon ini. Itu asal mula saya untuk menggeluti dunia hidroponik, khususnya melon seperti itu. Pertama kali itu menanam melon pernah kita satu greenhouse tidak panen sama sekali. Itu dikarenakan karena waktu itu curah hujan sangat tinggi, sehingga walaupun di dalam greenhouse, hawa di dalam tanaman itu lembab sehingga banyak tumbuh jamur. Dan waktu itu tanaman satu greenhouse, populasi pohon 350 itu tidak panen sama sekali. Dari kegagalan itu kita belajar terus ya. Saya belajar bukan dari guru atau siapa, tapi belajar secara otodidak ya. Mencari referensi dari YouTube, mencari referensi dari artikel seperti itu. Ketika dalam perjalanannya ada masalah atau kendala, kita cari solusi di YouTube, di artikel seperti itu. Itu kita bisa manfaatkan itu. Sehingga panen kedua kita alhamdulillah berhasil. Hidroponik yang kita kembangkan adalah hidroponik sistem NFT dengan modul paralon. Dari hidroponik sistem NFT itu banyak sekali kelebihan ya dibanding dengan sistem yang lain. Walaupun masih tetap ada kelemahannya, karena setiap sistem pasti ada kelemahan dan kelebihannya. Tinggal kita cocoknya yang mana. Kalau saya cocoknya lebih ke ini, sistem NFT. Sistem NFT paralon itu beberapa kelebihannya. Yang pertama adalah ketika kita panen, itu kita tidak perlu repot-repot mencari media ya. Tidak perlu mencari media, sehingga paralon tinggal dibersihkan, bisa ditanami kembali. Jadi itu bisa memaksimalkan waktu tanam. Kemudian kelebihan kedua itu lebih irit nutrisi ya. Lebih irit nutrisi. Karena nutrisi tidak ada yang terbuang sia-sia, tapi nutrisi semuanya terserap oleh tanaman. Kemudian hasilnya sama ya, hasilnya sama dengan sistem-sistem yang lain, seperti sistem drip tetes, seperti sistem dat bucket dan yang lain itu hampir sama. Untuk hasilnya, hasil panennya seperti itu. Yang kita kembangkan di sini itu melon jenis golden aroma. Ini jenis golden aroma. Dan ada juga melon Korea camoy, kemudian ada melon golden alisa. Kenapa kita kembangkan jenis golden aroma? Itu karena dia teksturnya itu dia diminati oleh masyarakat ya. Dan nilai jualnya lebih mahal. Rasanya yang membedakan dengan melon biasa adalah teksturnya ya. Kalau golden aroma dia teksturnya crunchy ya, berbeda dengan melon biasa. Kalau melon biasa kan lembek ya, teksturnya lembek. Tapi melon golden aroma dia crunchy, kemanisannya bisa mencapai minimal itu 15 brick. 15 brick, kemudian dia daya tahan simpannya lebih lama. Daya tahan simpannya lebih lama, dia mampu bertahan
3 minggu sampai 1 bulan dia mampu bertahan di luar pendingin seperti itu. Tips perawatannya itu kalau di hidroponik itu sebenarnya tidak terlalu repot ya, karena kita tidak perlu menyiram ya. Kita menggunakan pompa untuk pemberian nutrisi, sehingga itu sangat mengirit tenaga kerja, sangat menghemat tenaga kerja. Dan tipsnya adalah hanya satu lah, telaten ya, telaten. Ketika ada kendala, cari solusinya ya, jangan menyerah. Pasti walaupun pertanian di dalam desa tetap ada kendala. Kendala yang paling umum adalah kalau hama itu minim ya masuk ke dalam greenhouse. Kendala yang berarti adalah ketika musim hujan yang curah hujan yang tinggi setiap hari, itu udara di dalam greenhouse itu lembab sekali, sehingga banyak tumbuh penyakit di situ seperti jamur, kemudian busuk batang, busuk akar. Itu kendala yang berarti. Kalau kendala yang lain saya rasa tidak ada seperti itu. Untuk greenhouse, ukurannya kita masing-masing greenhouse itu kita bikin ukuran 150 meter persegi. 150 meter persegi itu ukuran 7,5 kali 20 meter, dan itu kapasitas 600 pohon. Jarak tanamnya itu satu jalur dibikin 2, masing-masing jaraknya adalah 40 cm. Untuk jenis golden aroma, umurnya dia 90 hari. Dia umurnya 90 hari, sudah bisa dipanen, sekitar 3 bulan. Kalau melon Korea, Samoy itu umurnya 60 hari setelah tanam. Kalau melon golden Alisa, umurnya 70 hari setelah tanam bisa panen. Kita menanamnya kan tidak serentak ya. Kita tanamnya 600 pohon, tiap 600 pohon kita tanam 2 minggu sekali. Jadi setiap 2 minggu sekali juga kita panen. Sekali panen, kalau target kita per pohon itu menghasilkan 1 kilo. 1 kilo saja sudah kita mendapatkan keuntungan 100%. Jadi kalau per 600 pohon, sesuai target kita dapatkan 600 kilo. Kalau untuk pemasaran, kita ada beberapa alternatif ya. Yang pertama adalah kita sudah bekerja sama dengan supermarket di Kota Purwokerto, lokalan masih, itu kita sudah bekerja sama. Jadi kita rutin kirim ke supermarket sekitar 2 minggu sekali kita kirim ke supermarket. Itu alternatif pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memanfaatkan media sosial juga. Kita memakai WhatsApp, kemudian YouTube juga. Kemudian yang ketiga, kita jual langsung ke konsumen. Jadi kita buka open house ya, open house bagi wisatawan yang ingin membeli atau memetik melon secara langsung dengan konsep wisata petik melon. Saran untuk petani melon, kalau saran saya sih, ayolah kita beralih ke pertanian yang lebih modern ya. Kita bisa menanam sepanjang tahun, walaupun biaya di awal untuk investasi greenhouse mahal, tidak apa-apa, karena di awal mahal tapi bisa produksi sepanjang tahun. Jadi monggo untuk kita beralih ke pertanian modern hidroponik ini seperti itu. Ya, untuk motivasi para pemuda yang ingin mencari usaha, untuk pertanian ini masih menjanjikan ya. Pertanian di mata orang itu kumuh, kotor dan sebagainya, penghasilannya kurang menarik dan kurang menjanjikan. Sebenarnya jika kita tekuni dan kita menggunakan metode yang modern, itu sebenarnya menghasilkan dan menjanjikan. Dan kita ketika memakai metode greenhouse, kemudian memakai hidroponik, itu sebenarnya kita tetap
tetap keren ya, tetap keren dan tidak perlu berkotor-kotor, tidak perlu berpanas-panas karena kita menanamnya di dalam greenhouse dan menggunakan metode hidroponik, tidak menggunakan tanah seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang hidroponik, bisa kunjungi YouTube saya ya. YouTube saya, channel YouTube saya Mukhtari Yusuf, petani milenial. Silahkan dikunjungi. Kemudian kalau ingin menghubungi WhatsApp saya ada di 085 647 647 660. Silahkan jika teman-teman ingin berkunjung langsung di kebun saya di Desa Kaliurip, Kecamatan Purwojati. Kita membuka selebar-lebarnya untuk teman-teman yang ingin langsung berkunjung, ingin belajar tentang menanam melon secara hidroponik. Terakhir, jangan lupa dukung video ini dan jangan lupa subscribe channel Cap Capung.